Dani Putri Andiansyah dengan NPM 2410630030024. Perkenalkan, saya Cika Lasa Dewi Rinjani dengan NPM 24106300300032. Perkenalkan, nama saya Jiran Hanifah dengan NPM 2410630030042. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara kerja komputer dan komponennya. Yang pertama ada pengertian komputer dan pengolahan data. Jadi, apa sih itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, memproses data, menghasilkan output, dan menjalankan program-program yang telah ditentukan. Sementara pengolahan data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna. Selanjutnya ada tahapan cara kerja komputer. Di tahapan cara kerja komputer yang pertama adalah input. Input pada tahapan cara kerja komputer adalah proses di mana data atau instruksi dimasukkan ke dalam sistem komputer. Data ini bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau sinyal lainnya yang diambil dari berbagai perangkat input seperti keyboard, mouse, mikrofon, scanner, atau sensor. Salah satu contoh perangkat input yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Fungsi dari keyboard antara lain memasukkan teks seperti huruf, angka, atau simbol, menjalankan perintah seperti tombol enter dan escape, dan yang terakhir ada navigasi seperti tombol panah, home, end, dan lain-lain. 2. Processing. Processing adalah tahap di mana data yang telah dimasukkan melalui perangkat input diolah oleh komputer untuk menghasilkan informasi yang berguna. Proses pengolahan ini terjadi di dalam Central Processing Unit atau CPU, yang sering disebut sebagai otak dari komputer. CPU adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan menjalankan perintah dari perangkat lunak. Fungsi CPU ada 4, yaitu 1. Fetch atau pengambilan instruksi, 2. Decode, penerjemah instruksi, 3. Execute, pelaksanaan instruksi, 4. Store, penyimpanan hasil. CPU ini menjalankan siklus berulang kali dengan kecepatan yang tinggi, yang memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas secara efisien. Selanjutnya adalah output. Output adalah tahap di mana hasil dari proses pengolahan data ditampilkan atau disajikan kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dimengerti. Hasil ini bisa berupa tampilan visual di monitor, cetakan di kertas, suara dari speaker, atau bentuk keluaran lainnya. Monitor. Monitor adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Monitor memungkinkan pengguna untuk melihat hasil dari data yang diproses oleh komputer. Fungsi monitor antara lain menampilkan informasi visual. Monitor berfungsi untuk menampilkan data, teks, gambar, dan video yang dihasilkan oleh komputer, sehingga pengguna dapat melihat hasil dari proses yang dilakukan oleh CPU. Sekian pemaparan materi singkat mengenai komputer. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai cara kerja dan komponen-komponen yang ada pada komputer. Fungsi konektor laptop. DC power atau power supply berfungsi sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Dari bentuk arus listrik yang berlawanan menjadi arus listrik yang searah. USB-C.
USB-C berfungsi untuk mengisi daya surface Anda dan memperlihatkan video dari komputer ke tampilan eksternal. Fungsi HDMI. Fungsi dari konektor ini adalah sebagai output tampilan laptop ke perangkat HDMI di luar laptop. Misalnya, untuk menampilkan tampilan layar laptop pada LED TV. Fungsi USB secara umum adalah untuk memasang mouse, printer, penyimpanan eksternal, dan perangkat seluler ke komputer. USB juga digunakan untuk mengisi daya produk portabel. Port audio digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti headphone, speaker, atau mikrofon ke komputer untuk memutar atau merekam suara. Sedangkan port Thunderbolt, port multifungsi yang mendukung transfer data cepat, koneksi display, dan pengisian daya. Sering digunakan untuk monitor eksternal, penyimpanan cepat, dan perangkat lain. Fungsi keyboard. Fungsi keyboard bukan hanya untuk mengetik saja, tetapi keyboard ini juga berfungsi sebagai alat untuk menginput data berupa simbol, huruf, dan juga angka.